Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan coba untuk menjelaskan tentang krisis mata air dan kekeringan sebagai tantangan keberlanjutan wilayah. Materi ini sebenarnya sudah kami sampaikan di dalam kuliah umum Polgenas tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Fakultas Geografi UGM. Namun demikian, kami merasa perlu untuk mengulang isi ini dan kemudian bisa mengupload videonya dan bisa dinikmati oleh banyak orang sebagai salah satu upaya kami untuk memperluas keterbacaan atas gagasan dan hasil penelitian yang kami lakukan. Izinkan saya Ahmad Cahyadi, staf di kelompok bidang keahlian air tanah, Laboratorium Hidrologi dan Klimatologi Lingkungan, Departemen Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Dalam materi ini kami akan mempresentasikan tentang pengenalan tentang permasalahan sumber daya air, kemudian kondisi sumber daya air saat ini terutama di dunia, kemudian memahami makna kekeringan, berbagai jenis kekeringan, mata air dan peranannya dalam pengurangan risiko kekeringan, dan terakhir nanti kita akan membahas tentang konservasi mata air untuk mewujudkan wilayah yang tangguh. Nah, mengenal permasalahan sumber daya air. Biasanya ketika kita belajar tentang sumber daya air, kita akan mengenal beberapa permasalahan sumber daya air. Yang pertama adalah kuantitas yang tidak tepat atau terlalu banyak atau sedikit atau too little and or too much. Jadi masalahnya ketika air terlalu banyak, ya misalnya terjadi banjir, ini menjadi masalah bagi kehidupan manusia, dan ketika terlalu sedikit maka dia juga akan menjadi permasalahan bagi manusia, ya menciptakan keterbatasan sumber daya air sehingga banyak aktivitas manusia yang tidak bisa dijalankan. Kemudian yang kedua adalah kualitas, ya. Kualitas yang kurang sesuai untuk peruntukan tertentu. Misalnya terlalu kotor, terlalu asin dan sebagainya, atau kita kenal dengan istilah too dirty, ya. Jadi ketika kita membutuhkan untuk minum misalnya, maka kita membutuhkan kualitas tertentu yang memenuhi syarat-syarat untuk bisa diminum. Begitu juga untuk misalnya aktivitas olahraga air atau untuk tanaman, tentu membutuhkan kualitas tertentu. Misalnya untuk tanaman padi, sulit untuk hidup pada sawah dengan air yang terlalu asin, misalnya karena gangguan banjir rob misalnya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang kita kenal di dalam geografi adalah permasalahan terkait variasi temporal, ya. Ini ada pada satu waktu, tapi pada waktu yang lain tuh sulit ditemukan. Artinya kita misalnya pada musim kemarau ternyata jumlah sumber daya air terbatas sehingga kita tidak bisa menggunakannya dengan jumlah yang banyak. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah permasalahan terkait dengan variasi spasial, yang berarti bahwa setiap lokasi punya sumber daya air yang berbeda-beda bergantung pada karakteristiknya. Ya, karakteristik geosfernya misalnya seperti karakter hujannya, karakter evapotranspirasinya, suhunya, kemudian karakter tutupan lahannya, karakter penggunaan lahan, karakter geologinya, penyusun akuifernya, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi sumber daya air di seluruh dunia, yakni mencakup 4, too little or too much, too dirty, temporal variation, and spatial variation. Kemudian di UN atau di United Nations itu setiap beberapa waktu, ya, atau pada periode tertentu akan memberikan satu laporan-laporan, ya, di antaranya adalah annual report, yakni laporan tahunan terkait dengan air, ya, yang dikeluarkan oleh UN Water. Nah, pada pelaporan tahun 2025 ada pelaporan dengan data pada tahun 2024. Nah,
Dalam buku ini yang dirilis dan open untuk publik, rekan-rekan bisa melihat di dalam laporan ini bahwa masih ada sekitar 2,2 miliar orang tidak memiliki akses kepada air minum, atau sekitar seperempat orang di seluruh dunia ternyata belum memiliki akses ke air minum yang layak yang dikelola dengan aman. Kemudian sekitar 3,5 miliar orang memiliki akses ke layanan sanitasi yang dikelola dengan aman, dan 419 juta orang masih melakukan buang air besar di tempat yang terbuka. Kemudian kondisi yang lain dilaporkan bahwa sekitar 2 miliar orang tidak memiliki fasilitas cuci tangan dasar dengan sabun dan air di rumahnya ya. Jadi masih cukup banyak permasalahan, apalagi kalau ditinjau dalam konteks dunia. Nah, contoh ketika kita belajar tentang permasalahan air, di antara permasalahan yang sering muncul adalah permasalahan terkait dengan kekeringan. Nah, ini salah satu contoh eh, pemetaan kekeringan yang dilakukan di Amerika Serikat. Nah, di dalam apa namanya definisinya, kekeringan itu didefinisikan sebagai berkurangnya jumlah curah hujan atau presipitasi dari kondisi normal dalam waktu yang cukup lama dan berpengaruh pada area yang luas, ya. Sehingga menyebabkan jumlah air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari aktivitas manusia dan lingkungan. Kemudian istilah kekeringan ini sering kali rancu dengan istilah famine atau paceklik, dan penggurunan atau desertification, water scarcity, dan water shortage, serta aridity ya. Nah, kalau paceklik ini dimaknai hasil dari satu proses, baik alami ataupun dampak manusia, yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan makanan dan berdampak secara luas, serta menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas. Kemudian kalau desertification atau desertifikasi atau penggurunan adalah kerusakan potensi biologis dari lahan yang menyebabkan kondisinya seperti gurun. Nah, kerusakan ini disebabkan oleh erosi angin, erosi air, kerusakan fisika, kimia, biologi, dan ekonomi tanah, serta kehilangan vegetasi dalam waktu yang lama. Nah, istilah yang lain yakni water scarcity adalah indikasi dari tidak seimbangnya antara sumber daya air dengan kebutuhan air di suatu wilayah. Kemudian untuk aridity ini dimaknai sebagai kondisi permanen dari iklim alami dengan karakteristik rata-rata curah hujan tahunan yang memang rendah. Kemudian yang terakhir terkait dengan water shortage adalah sistem pemenuhan air yang merepresentasikan kurangnya air dibandingkan dengan kebutuhan yang terjadi selama kekeringan atau akibat pengaruh kegiatan manusia, misalnya kualitas yang rendah dan banyaknya pencemaran di dalam air sehingga air tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kalau kita melihat tipe dan tingkatan kekeringan atau jenis dan tingkatan kekeringan, kita akan membagi menjadi setidaknya 4 jenis kekeringan. Yang pertama, kekeringan meteorologis, yakni defisit curah hujan atau curah hujan yang lebih kecil daripada evapotranspirasi yang terjadi. Yang kedua, kekeringan pertanian, yakni terjadi ketika terjadi defisit pada lengas tanah. Kemudian yang ketiga, adanya kekeringan hidrologis, yakni defisit air permukaan dan air tanah ya. Ketersediaan air permukaan dan ketersediaan air tanahnya berkurang atau kurang dari atau kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan kehidupan manusia. Kemudian berikutnya adalah kekeringan sumber daya air. Nah, ini defisit air yang
bisa disalurkan ya, disebar secara spasial, karena ya terkait dengan sistem jaringan air, kemudian terkait dengan kebijakan dan sebagainya. Ini jenis-jenis kekeringan. Nah, kemudian mata air ini peranannya apa dalam pengurangan risiko kekeringan? Nah, yang pertama, mata air ialah tempat keluarnya air tanah ke permukaan bumi yang terfokus pada satu titik atau lokasi. Mata air ini memiliki peranan yang besar dalam penanggulangan kekeringan karena sifat aliran air tanah yang lambat, menyebabkan adanya waktu tunda untuk teratus atau teralirkan, dan menyebabkan masih mengalir ketika musim kemarau. Nah, pada gambar di sini kita tunjukkan salah satu mata air di Kabupaten Wonogiri di Kecamatan Manyaran. Ada mata air Umbul Nogo, ya, ini salah satu mata air vulkanik pada batuan vulkanik tersier yang memunculkan air dalam jumlah banyak. Kemudian kalau di sebagian bawah, ini contoh dari sebuah aliran mata air di kawasan Kars Gunung Sewu. Di dalam aliran ini ya, merah menunjukkan direct runoff, kemudian yang bawah adalah yang berwarna biru adalah base flow. Hal ini menunjukkan bahwa ketika musim kemarau atau dry season, aliran air tanah itu didominasi atau bahkan hanya disuplai dari air tanah saja pada musim kemarau. Nah, sehingga keberadaan mata air ini begitu penting karena apa? Karena pada musim kemarau dia masih bisa menyediakan sumber daya air yang berasal dari aliran air tanah yang muncul ke permukaan. Nah, mata air itu bisa muncul dengan berbagai sebab. Yang pertama, depression spring, yakni ketika topografi memotong water table atau muka air tanah sehingga muncul mata air pada tekuk-tekuk lereng. Kemudian ada kontak spring, yakni mata air yang muncul pada kontak antara dua formasi batuan. Ya, bisa jadi pada bagian bawahnya adalah lapisan yang relatif kedap sehingga air tanah mengalir di bagian atasnya saja sehingga kemudian ketika terpotong muncullah mata air. Kemudian ada joint spring, yakni mata air yang muncul dari retakan-retakan ya, yang terbentuk secara struktural karena adanya gaya tektonik ya. Kemudian ada fault spring, yakni mata air yang muncul karena keberadaan dari patahan atau fault. Kemudian sinkhole spring, ini sebenarnya lebih tepat mungkin karst spring begitu. Jadi mata air yang terbentuk pada kawasan karst disebabkan karena adanya proses pelarutan yang kemudian membentuk lorong gua atau sungai bawah tanah, di mana pada musim kemarau dia mengatuskan base flow ya, sehingga mata air ini akan bisa mengalir bahkan pada musim kemarau. Yang kita kenal kalau untuk kawasan karst itu aliran diffuse atau aliran yang mengalir antar rongga butir batuan dan aliran fisur ya yang mengalir melalui retakan-retakan. Sementara aliran konduit yang masuk melalui sinkhole, ponor ini akan segera teratuskan ya karena melalui rongga-rongga konduit yang berukuran besar. Kemudian ada juga fracture spring ya. Jadi karena adanya eh, retakan-retakan atau patahan-patahan yang juga bertemu dengan keberadaan misalnya topografi yang terpotong ya sehingga kemudian muncul mata air. Nah, upaya apa yang harus ditempuh untuk mengkonservasi mata air ya? Nah, yang pertama adalah perlindungan mata air ini bisa kita bagi menjadi tiga, di mana pada zona pertama ini ditujukan untuk perlindungan tempat di mana mata air itu muncul. Kita kenal namanya zona perlindungan 1, di mana wilayah ini adalah wilayah perlindungan yang bertujuan untuk melindungi air
dari semua zat untuk pengamanan mata air yang biasanya dibuat dalam radius 10 meter dari sumber atau kumpulan mata air. Nah, semua larangan yang disebutkan pada larangan di zona 2 dan 3 berlaku juga pada zona 1, ditambah dengan zona 1 harus dipagari dengan jarak minimum 10 meter dari sumber airnya dan merupakan daerah tertutup bagi umum. Jadi bisa dibentuk dalam bentuk pagar misalnya, sehingga tidak bisa dimasuki oleh umum begitu. Kemudian yang kedua, air permukaan pada zona ini harus bersih dari permukaan dari semua substansi yang dapat menurunkan kualitas air. Kemudian zona yang kedua ini kawasan yang berada lebih ke arah hulu dan berbatasan langsung dengan zona 1 dan zona 3. Zona 2 memiliki jarak 200 meter diukur dari zona 1 ke arah hulu atau upstream. Nah, pada zona 2 ini diizinkan kegiatan pengolahan lahan secara terbatas. Kegiatan pada zona 2 tidak akan secara langsung memengaruhi kualitas air, akan tetapi masih sangat berpengaruh pada kualitas mata air. Area ini melarang kegiatan permukiman, penimbunan sampah, atau tempat pembuangan sampah sementara atau akhir, lokasi penimbunan bahan kimia, kandang ternak, dan peternakan, serta kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Akan tetapi zona 2 masih mengizinkan beberapa kegiatan pertanian lahan kering seperti ladang, kebun dengan tanaman keras dan tumpang sari serta pertanian dengan menggunakan pupuk organik. Nah, pada zona 2 ini lebih dikenal juga sebagai zona perlindungan bahaya biologi. Kemudian yang terakhir adalah zona 3, ini zona perlindungan bahaya kimia. Di kawasan ini merupakan kawasan yang lebih hulu setelah kawasan 2 dan tidak terdapat batasan mendatar atau besaran luasan ya. Penentuan zona 3 sangat ditentukan oleh kondisi lapangan sehingga proses analisa dan penentuan zonasi memerlukan data primer yang dapat langsung diamati di lapangan serta verifikasi data pada saat penentuan batas. Kemudian zona 3 ini mengizinkan kegiatan berupa pengolahan dan kegiatan masyarakat ya, antara lain pertanian terpadu dengan penggunaan pupuk, permukiman penduduk skala kecil namun bukan kompleks perumahan yang besar. Kemudian lokasi pembuangan sampah skala kecil yang sangat tergantung pada jenis dan sifat batuan penyusun yang ada pada wilayah tangkapan mata air. Nah, konservasi ini dalam peraturan juga diatur ya di Indonesia terkait dengan rekomendasi tanaman yang bisa ditanam di wilayah gunung api ataupun di kawasan kars yang juga disesuaikan dengan ketinggian tempat atau elevasi. Nah, kemudian konservasi mata air itu juga bisa diwujudkan dengan mendeliniasi batas wilayahnya ya, batas wilayah tangkapannya. Nah, ini yang kami lakukan tahun 2021 di mana kami melakukan tracer test untuk melacak keterkaitan atau keterhubungan atau koneksi antara satu gua dengan gua yang lain atau dari gua ke mata air ya, sehingga kemudian kita bisa mendeliniasi contoh batas daerah tangkapan air dari mata air beton dan mata air Gremeng di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Di sisi yang lain ya pada lokasi-lokasi yang cukup sulit ya, ini beberapa pengalaman kami di tahun 2024 kami melakukan ekspedisi di Karsmuna dibantu oleh banyak ahli penelusuran gua baik basah ataupun kering dengan cave diving. Kemudian dibuat peta dari lokasi gua atau sungai bawah tanah yang ada di lokasi kajian gitu. Sehingga kita bisa tahu lokasinya di mana saja dan kita bisa membatasi daerah tangkapannya. Kemudian dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Taulier et al. Di Pasuruan,
Itu juga menunjukkan bagaimana caranya membatasi wilayah tangkapan dari satu mata air vulkanik di Kabupaten Pasuruan ya, yang saat ini digunakan untuk objek vital nasional, yakni penyedia air bagi PDAM di sekitar Pasuruan, Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo. Nah, kemudian dengan banyaknya wilayah yang harus dikaji, tentu kita tidak bisa mengandalkan ya pekerjaan ini hanya pada pihak yang berwenang ya, tetapi kita harus punya kontribusi ya. Misalnya kami melakukan pencatatan yang dilakukan di berbagai mata air yang kami usahakan dengan alat-alat yang kami miliki. Nah, sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.